Gaya. Giri-giri nate. Ya ini melanjutkan Ultraman Dyna. Trilogi. Kita sampai di trilogi Heisei pertama. Yes. Ya walaupun habis itu langsung Cosmos ya. Betul. Cuman memang kenapa kami sebut trilogi? Karena memang ada movie-nya yang mengesankan mereka itu seakan-akan satu dunia, seakan-akan berhubungan. Yes, benar sekali. Nah, sebelum masuk ke Dynanya, gayanya teman-teman, ada yang pernah komen juga, Riz, dibahas nggak nih Ultraman yang kayak Zerd. Oh, dibahas. Ya, karena itu movie, nanti Zerd 1-2 juga dibahas, dan ada Ultraman anime juga gitu. Jadi SD ya? Betul. Enggak SD. Ultraman Jonias itu serial TV. Jonias. Terus kemudian ada OVA atau movie ya, aku lupa judulnya Ultraman USA atau Ultraman The Adventure Begins. Itu aku nonton dulu waktu kecil di TV-nya TV3 Malaysia. Nanti kita akan bahas. Karena Mas Bagas sudah nonton, aku belum nonton. Jadi aku cari dulu ya. Aku akan tonton dulu. Jonias sama yang Jonias tuh sukses besar, Ultraman USA itu 3 Ultraman-nya. Jonias aku tuh notisnya itu juga sukses. Di Ultraman Reboot. Oh iya. Itu aku notis. Wujudnya udah live action kan? Ya. Lemu sekali. Ya, betul. Nah, terus tadi Daris bilang habis Gaya memang langsung ke Cosmos, tapi itu serial TV. Sementara ada Ultraman Nice untuk iklan. Oh iya itu. Dan ada Ultraman Neos untuk miniseri. Iya. Oh Neos ya. Oh Neos itu di situ ya letaknya ya. Betul. Sebelum Cosmos pokoknya. Kayak gitu. Neos tuh ya gitulah Neos. Ya. Nice nggak usah lah ya. Nice. Iklan soalnya. Sama kalau kita bahas Nice kita harus bahas Kamen Rider G. Oh iya, minuman ya. Sama aja kan. Jadi langsung aja Gaya. Langsung ke Gaya. Gaya ini aku pasukan paling seneng di semua seri Ultra. Kompleks pasukannya, mantap. Ada udaranya 2, tim Lightning, tim Crow, kalau nggak salah. Terus ada tim Hercules yang bawah, dan isinya 3 orang. 3 orang. Yang tim Hercules gede-gede banget. yang Crow cewek 3. Dan mereka tuh rival saling. Ya. Nah terus pesawatnya juga paling markasnya. Pesawatnya ini kan mereka keluarnya di buder gitu. Kayak kapsul ya. Buder king. Terus kebuka gitu. Itu bajigur tuh. Keren. Ketika aku nonton aku pengen punya mainannya dulu itu. Aku punya, tapi sudah rusak. Aku kasih siapa gitu. Nah, kemudian kapal induknya juga pesawat. Oh, ada yang floating base. Terus floating base tuh punya pesawat yang ada radarnya. Nah, di setiap sayapnya itu bisa ngeluarin pesawat kecil-kecil. Nah, itu dia. Itu asik banget. Ini aku cocok logi yang cukup cocok. Bukan. Cukup kocak sebenarnya. Iya. Seingatku nanti Mas Bagas tolong diingetin. 3 itu kan base-nya di lautan kan? Betul. Dyna di darat. Dyna di darat. Ini di udara. Betul sekali. Dan tapi itu kan saling nggak nyambung kan? Betul. Soalnya gini. Si Dyna itu walaupun di darat dia tamatnya di luar angkasa. Gaya itu asalnya dari bumi. Asalnya dari bumi tapi dia di atas. Ya, 3 itu. Yang benar cuma 3. Di lautan, tamatnya di lautan juga. Ya. Tapi ya 3 itu sebenarnya munculnya dari piramid kan. Iya. Tapi ya masih nyambung gitu. Terus benar. Kostumnya Gaya juga oke. Oh ya. Ntar tak cariin kostumnya. Iya. Yang tadi itu sebenarnya. Kostum mana Mas? Kostum prajuritnya biru muda. Biru muda oke aja sih. Ultraman Gaya apa? Pasukan. XIG. Oh iya, XIG. Gitu. Namanya susah sih, jujur. Enggak seenak Guts sejujurnya. Mirip ini ya, Riz. Apa sih? Cosmos, Riz. Cosmos juga biru muda kan? Iya, tapi Cosmos lebih sederhana. Kalau ini lebih coraknya lebih banyak, jadi enak banget dilihat. Iya, benar. Ini pasukannya. Expanded Interceptive Guardians aja. Dan Gaya itu melibatkan banyak aktor dan artis asing. Betul sekali. Aku lupa. Ini kita panjang kayaknya bahas Gaya. Aku lupa namanya siapa, tapi operator cewek itu kan satunya suka sama Agul. Iya bukan? Suka sama Gaya ya? Suka sama Gamu ya? Iya, yang cewek, yang Jepang suka sama Gamu. Nah, yang asing itu main di Pasukan Turbo, yang jadi perinya waktu masih kecil. Oh, itu dia. Itu kan ada peri kan? Masa sih? Ya itu dia. Itu cewek itu, yang asing itu. Anjir. Nah, terus bosnya Gamu
Itu Kamen Rider-nya. Benar. Buaya. Ya. Siapa tuh Den-O? Aku lupa. Udah meninggal aktornya. Raya. Bukan Raya. Aktornya udah meninggal. Itu. Dia memang veteran tokusatsu juga. Betul. Di Showa dia ada nggak? Di Showa kayaknya ada. Terus si apa? Yang suka Agul itu reporternya. Nah, bosnya reporternya itu, produsernya itu adalah Uchukeiji Saider. Iya. Iya kan? Itu Uchukeiji Saider. Gitu. Ini memang kayak ensemble cast-nya gede banget. Bagus. Gede banget. Enggak, dan semuanya tiap tim itu minimal komandannya mereka punya peran yang gede banget. Nah, anehnya, asiknya sebegitu banyak komponen di XIG, kita tuh ngerasa semua tuh punya penceritaan yang oke ya. Maksudnya kan susah. Sebanyak itu dengan episode yang sama 50-an gitu. Aneh. Gimana ya caranya? Gamu ya bukan gimana caranya, kan emang sebenarnya 50 episode itu sudah sangat cukup untuk menceritakan itu. Cuman ngomongin tokusatsu 50 episode tuh biasanya yang main-main doang. Iya. Banyak. Makanya kalau di Daina atau Gaia tuh ada episode yang bukan filler tapi episode santai. Iya, episode santai yang gitu. Kayak nggak ditonton pun nggak apa-apa. Tapi kalau Gaia, kalau invest bener sama karakternya itu hampir semua episode oke banget. Udah mah Gamunya harus diikutin, Hiroshi Fujimiya-nya juga si Agul. Terus para XIG-nya ini juga gitu. Kalau ngikutin Agul otomatis harus ngikutin reporter dan penelitinya. Kan dia dari sana kan. Ya, nah Gamu juga bukan bukan gini. Aku baru sadar kenapa kok pinter. Kenapa semuanya bisa diceritain? Karena Gamu bukan striker. Betul. Iya benar, ibaratnya gitu lah, bukan hero yang kita biasanya dapat. Iya, dia tuh analis, makanya dia bisa main kemana-mana. Betul, dia lah yang menghubungkan. Dia ke Hercules dia ke Crow dia analis. Sebagai pilot aja dia di belakang. Iya kan? Iya, dia nggak bisa juga. Iya, dia bukan yang ini serang ini. Iya bisa, tapi bukan itu perannya Gamu. Makanya gila. Nah, Agul di satu sisi yang bener-bener hero. Ya. Anti-hero dulu. Kalau Gamu beneran dia tuh maju mundur. Dia jadi hero-nya Kamen Rider Raya. Ray. Kamen Rider. Siapa Hiroshi Fujimiya? Iya kan dia. Nigo, Mas. Iya habis itu. Gitu. Jadi asik sih. Aku nggak menemukan kekagetan teman-teman dari lah ini kok Daigo sama Asuka nih hebat berantem, bisa nembak segala macam, tapi Gamu ini malah dilindungin sama teman-temannya tuh malah dilindungin. Part of it karena ada Agul. Iya. Yang memang beneran persona main karakter. Orangnya keren, cool, gebukin orang oke. Makanya Agul itu, Hiroshi Fujimiya itu juga agak shock pada saat mengetahui begitu Gamu berubah jadi Gaia, kok bisa ngalahin dia. Iya. Ini orang kok pada saat nggak jadi Ultraman bener-bener nggak bisa apa-apa, pada saat jadi Ultraman kok hebat gitu. Jadi dan Agul dan Gaia itu aku lupa ya di Daina sama 3 itu terjadi apa enggak, tapi Agul itu beberapa kali di wujud manusia biasa, wujud setinggi manusia biasa, dan itu kan kita dapat itu di Seven kan, seringnya kan Seven seperti itu. Kemudian Exos ya. Gitu. Kemudian Exos gitu. Jadi menurutku Seven. Menurutku sih Gaia ini serial yang aneh tapi asik banget. Iya benar. Tapi asik banget. Gitu. Kayaknya agak kerasa eksperimental juga sih. Tapi eksperimentalnya tuh smooth banget dan downright gitu loh. Itu yang membuat aku sama sebagai sangat terinvestasi sama Gaia. Dan gila, ini memang 3 Ultraman awal nih episode akhirnya. Iya banget. Sebelum nyampe ke sana, Gaia punya 2 versi, Agul punya 2 versi. Iya kan, V1, V2 sama Supreme. Kalau Supreme itu kan gabungan sama Agul, kalau Agul kan V1, V2. Jadi namanya emang itu? Memang Gaia V1, V2, Agul V1, V2. Emang fitrinya kan di Kamen Rider. Iya. Gitu. Aku nggak pernah hafal namanya. Jadi sama Supreme sekarang kan ada Super Supreme, Pizza Hut. Tolong kirimkan kami Pizza Hut. Gitu. Jadi Supreme-nya tuh hebat banget
Setelah Agul mati, kita bersedih, kemudian Agul muncul lagi dengan wujud yang baru. Dan itu beneran laut dan darat. Betul itu sekali, betul sekali. Gaya itu secara konsep tidak ada celahnya sama sekali. Susah sih buat mencela gaya itu susah sekali. Ngomongin kostum, ya. Tidak bisa dicela juga. Agul gila punya pedang. Ya, lightsaber ya. Anjir, aku gitu. seneng banget itu. Jadi yang kemudian nanti dipakai sama Hikari ya? Iya, kayak gitu Hikari, kan. Hikari Untuk gitu. Ini pertama kalinya Ultraman ada 2 dan biru ya satunya. Bener. Iya kan? Iya kan? Jadi emang pengenalan konsep biru sih, yang full biru ya dia tuh. Terus aku paling suka itu sebenarnya kenapa aku inget banget itu adalah Gamu itu memang beneran distinct banget ketika dari dia jadi manusia dan dia itu kan biasa banget ya kalau jadi manusia ya. Tapi kalau jadi Ultraman ambisi. Kalau jadi Ultraman itu beneran anjir, serem. Iya. Bahkan kosenya aja ribet. Iya, pertama pakai rambut dulu. Ceper. Iya, ribet bener gerakannya. Habis itu gini. Ribet. Seret. Ya, dia buka. Gitu. Nah, habis itu pas yang Supreme itu lagi cerit. Anjir, ini tangan aku belum tuh ngapalin loh. Iya, benar. Bagaimana cara dia untuk dan itu yang nggak aku dapatkan di Ultraman. Karena di Kamen Rider itu kan selalu ada gimmick gerakan dulu sebelum Rider Kick atau apa. Kalau Kamen Rider kan cuak. Cuak. Kalau gitu cerot gitu. Nah, baru di Gaya ini dia punya gimmick gerakan sebelum final cosenya gitu. Dan kalau dari tadi bilang si Gaya ini serem, emang secara suara juga garang. Iya, berat. Gitu tuh. Jadi berat. Jadi memang nggak kayak Ultraman sebelumnya. Kalau ngomongin istilah ini ini agak beda ya, tapi Gamu sama Gaya itu gap moe. Oh ya. Ada kesenjangan Kenapa kita beneran bisa invest itu karena emang soalnya gini, kita ngelihat Daigo sama 3 itu sama. Ya, sama-sama hero, sama-sama kita ngelihat Asuka sama Shin sama Daina. Asuka sama Daina tuh sama. Sama-sama kopla. Sama-sama kopla. Daina itu kopla juga. Gaya sama Gamu itu kayak bener-bener 2 orang berdua. Makanya ketika yang pertama kali tahu kan komandan. Komandannya tahu Gamu itu Gaya. Kok bisa sih? Karena kamu itu kan orang belakang layar ya. Bahkan dia aja bukan hampir nggak dianggap, tapi ya staff biasa aja. Iya, meskipun SIG itu ngerti kejeniusan dia kan sebagai direkrut sebagai ilmuwan. Gara-gara ilmuwan. Dia emang jenius banget. Dia yang ngerti bahwa ini celahnya di sini, ngalahinnya gini, gitu. Dia itu kan hanya jadi Ultraman kalau emang harus kan. Dia itu nggak pengen sebenarnya. Dan SIG itu sangat kompeten untuk mengalahkan monster. Betul, itu pasukan hebat-hebat itu. SIG itu nggak kayak Guts atau Super Guts gitu. Mereka benar-benar secara fasilitas juga bagus banget gitu loh. Jadi oke banget sih. Nah, kemudian lompat ke yang dari tadi bilang 3 Ultraman ini, trilogi ini, episode terakhirnya memang oke banget. Gaya ini membuat eskalasinya ditingkatkan setinggi mungkin, yaitu musuh terakhirnya adalah jauh lebih gede daripada Ultraman-nya. Aku tuh kaget dulu ketika nonton Dewi TV kan itu. sebenarnya. Iya, Dewi. Dan itu make sense karena ya ini tuh kan persona bumi ya. Ketika musuhnya itu dalam tanda kutip Tuhan. Ya make sense. Dan itu serem, angel kan? Dewi angelic banget ya. Lagi manusia tuh segini, Ultraman segini, musuhnya segini. Ini biasa caranya ngalahnya. Akhirnya kalah dengan kekuatan Nakama Power juga sih ujung-ujungnya. Akhirnya digabung, Riz. Iya. Kosennya digabung dan aku baru terbersit lagi ya, Gaya sama Agul nih kok lagi-lagi kayak Goku Vegeta ya. Maksudnya kira-kiranya enggak sama persis tapi memang kurang lebih Vegeta juga biru kan warnanya. Dan itu rivalitas yang menyenangkan ya nontonnya itu. Aku tuh justru agak lupa bagaimana Hiroshi Fujimiya itu kemudian berbalik menjadi itu karena sebelum dia mati sih, jadi puncaknya itu kan ketika dia mati. Dia kan tujuannya emang melindungi bumi. Dia nggak peduli sama manusia Gamu. Cuman karena dia tuh keseringan interaksi sama Gamu, jadi kepengaruh. Pelan sih dia dan ceweknya. Betul. Nah, yang aku ingat adalah
secara visual dan secara fisik adalah pada saat si Agul tuh mati kan pas musuhnya tuh naga, Riz. Gede banget, ngebelah langit. Nah ini nggak bisa dikalahin. Akhirnya Agul ngorbanin diri untuk masuk ke alat perubahnya Gaia Esplendor kalau nggak salah namanya. Si Agul alat berubahnya jauh lebih keren juga. Ceret muter. Bagus banget. Kedung. Gaia kalau Gamu kan gitu. Nah, masuk ke tempatnya si Gamu, terus Gamu kayak nggak percaya gitu, tapi akhirnya dia berubah terus jadi hitam. Jadi V2. Nah, habis itu dia pas terbang jadi Supreme untuk ngalahin si naga ini gitu. Nah, aku ingatnya tuh di situ, tapi secara kepribadian kenapanya aku nggak. Tapi Agul tuh ketika udah jadi teman, dia juga teman-teman sok-sok sendiri gitu, nggak mau bareng. Ya Bezita itulah. Nggak mau bareng, nggak mau nganu gitu. Cuman emang motivasi utamanya itu ketika dia semakin banyak berinteraksi sama manusia dan kengeyelan reporter cewek itu untuk Gamu sama reporter cewek. Gulmanya ya. Iya, enggak dong. Nah itu loh, itu tergambarkan dengan panjang, nggak ujuk-ujuk gitu loh. Benar. Nah, jadi ketika si Agul balik lagi, kita langsung centing. Wah itu beneran, wah. Dan abis itu lebih sering ini ya, tandem ya. Karena mereka emang udah baikan, walaupun kalau jadi Ultraman ya, tapi kalau udah ketemuan sih males-malesan juga si Agul tuh. Kalau udah jadi Ultraman tuh Gaia ngelawan monster A, Agul ngelawan monster B, terus nanti saling lempar. Nih, gantian gitu. Wah, asik banget. Tapi kalau jadi manusia baru di episode terakhir tuh mereka bener-bener jalan bareng, bareng, berubah bareng, dan itu dengan itu drama banget sumpah. Dan kemudian Mas, kita nggak bisa berhenti muji Gaia itu loh Mas. Caranya untuk menyampaikan ke penonton tuh lebih make sense karena ada narasi reporter. Iya. Betul. Dari sudut pandang orang lain. Jadi, ayo kita dukung Agul sama Gaia. Itu reporter ya kan. Jadi anjir. Kalau 3 kan enggak kan? Satu arah kan. Daina personal sekali. Kalau ini skalanya kayak 3, tapi make sense. Ya. Jadi bagus ya. Bagus banget Gaia itu. Ya asik sih, emang asik. Dan kemudian bertahun-tahun setelahnya jadi sangat kerasa di ending movie-nya Ultraman 8 Ultraman bersaudara bahwa Agul dan istrinya, Gamu dan istrinya, Ujimiya dan istrinya, Gamu dan istrinya tuh sama yang 3 dan Daina itu ke luar angkasa bareng itu loh. Jadi kan triloginya ditutup di situ gitu. Harusnya sih gitu ya. Aduh, menyenangkan sekali sih. Kita lupa ngomongin filmnya bagus sekali. Ya. Walaupun itu full fan service, gak ada ceritanya. Fan service. Ceritanya cuma terdampar di dimensi lain. Tapi itu kerennya apa? Karena ada robot yang keren, bukan robot ya. Kendaraan yang bunder terus jadi keluar tangannya. Aku pas nonton itu anjing gimana nih, bagus banget. CGI-nya pada saat itu oke banget gitu. Gila, Gaia itu emang pada saat Daina dan Gaia, anak-anak itu kan teriakan Gaia, Daina, terus ting, tiba-tiba Hikari, sorry. Mereka teriak, Hikari, apa permintaanmu? Hikari, cahaya gitu. Terus tahu-tahu mereka muncul di genggaman tangannya 2 Ultraman itu kan. Terus anjir. Itu kan dreams come true kan, melihat mereka bertiga itu. Anjir. Dan itu ceritanya emang di dimensi lain. Jadi Gamu nyasar. Dan jadi selebriti dia. Karena di mainan-mainan itu ada dia. Kenapa ada aku? Itu kocak banget gitu. Jadi asik sih. Asik Gaia. Jadi teman-teman yang belum ngikutin Gaia, tonton. Recommended banget. Di channel Ultraman, channelnya Suburaya. Mereka kadang diikuti aja, mereka sering upload Ultraman lama kok. Biasanya ada batas waktunya. Ya, sekarang lagi running Leo. Sekarang Leo ya. Aku terakhir nonton itu 80, aku terakhir nonton kemarin tuh. Oke. Movie-nya Gaia juga dicari aja teman-teman. Asik lah. Karena nanti obrolannya setelah Gaia udah kita nggak ada trilogi yang seperti ini lagi gitu. Cosmos pun aku baru bisa mengapresiasi Cosmos tuh sekarang setelah dewasa. Dulu aku benci banget sama Cosmos. Iya. Klemer. Aktivis lingkungan. Bukan. Iya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di obrolan Tokusatsu berikutnya. Bye. Thank you.